A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah berpesan kepada kita, barang siapa yang sholat subuh berjamaah lalu dia duduk di masjid itu tanpa melakukan hal yang sia-sia, ya, maksudnya itu enggak sambil bikin sebelah gitu, makan cuanki gitu. Ya, dia zikir, dia baca Quran, dia menyebut nama Allah sambil beristighfar sampai nanti masuk waktu syuruk, waktu terbitnya matahari, lalu dia sholat 2 rakaat, maka kata baginda Rasulullah pahalanya seperti orang yang berangkat haji dan umroh, tamatan, sempurna. 3 kali sempurnanya. Padahal pergi haji dan umroh itu untuk bisa sempurna tuh Masya Allah. Apa maksudnya syariat ini? Bukan berarti udah umroh, udah tiap hari saya umroh. Kapan? Itu tiap habis subuh. Nggak gitu, pintar gitu ya. Nggak gitu, cerdas. Cara memahaminya nggak gitu. Nggak gitu juga, careless gitu ya. Itu menunjukkan bahwasanya waktu subuh itu sampai syuruk itu prime time. Ilmaro, ilaman rahimah rabbi. Makanya kan bangun bisnis, bangun perusahaan, bangun karir, bangun rumah tangga. Ya, enggak usah mimpi lah mau bangun bisnis, bangun karir, bangun rumah tangga. Kalau bangun subuh aja masih berantakan. Kayak kalau kata anak zaman now, kalau ketemu laki-laki, kamu lemah katanya. Ya kan? Maka tadi ada yang datang ketemu sama saya, pertanyaan saya cuma satu, udah nikah kan? Belum, lupa ya, enggak secepat itu ya, lupa saya. Enggak pakai basa-basi. Mana ada basa-basi sekarang? Udah tembak-tembak to the point, dia tak paham gimana? Ngapa gitu, Bang? Abang, gimana lah? Udah dikasih tahu to the point, dia masih enggak paham. Masa pakai basa-basi? Langsung tembak to the point. Rasulullah ngajarkan kita, makanya tadi sambil jalan saya cerita tentang MSQ. Masjid, subuh, Quran. Masjid tempatnya, subuh waktunya, Quran kontennya. Alhamdulillah saya tadi malam kita sampai dari Ponorogo jam 1, baru nyentuh kasur jam 2. Alhamdulillah. Ini subuh udah ketemu sama antum. Saya di perjalanan tidak tidur, ngobrol sama Bang. Ponorogo, Gontor, Jawa Timur tuh sampai sini Bandung ada kurang lebih berapa jam? Total 12 jam. Di rest area tidur? Enggak, ngobrol lagi. Jadi alhamdulillah badan ini buatan Allah. Kalau buatan gitu ya. Sensitif sekali ente. Ya kan? Untung buatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya happy ya, senang. Memang masjid tempatnya, tempat terbaik itu adalah masjid. Waktu terbaiknya subuh. Kenapa subuh? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Baginda Rasulullah sampai mendoakan waktu khusus. Ya Allah, berkahi umatku di waktu subuhnya. Subuh yang disebut. Rasulullah enggak mention zuhur, asar gitu. Asar tuh yang spesial tuh cuma Jumat kan, ba'da asar. Tapi kalau Allahumma barik li ummati fi bukuriha, hari Senin ada subuhnya enggak? Selasa? Rabu? Tahu cerita 2 malaikat yang diturunkan Allah? Tahu enggak? Ada malaikat yang diturunkan Allah tiap subuh. Itu doanya juga subuh kan? Nih.
ada 2 malaikat yang diturunkan Allah setiap hari. Dan itu berdoa untuk orang-orang yang berinfak di waktu subuh. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah balasan kepada orang-orang yang berinfak dengan balasan yang sempurna. Malaikat yang kedua doa juga. Apa doanya malaikat yang kedua? Di waktu subuh nih, hina yusbihul ibad. Ketika seorang hamba itu datang di waktu pagi, datanglah 2 malaikat. 2 malaikat ini berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah balasan dengan balasan yang sempurna kepada orang-orang yang berinfak di waktu subuh. Makanya kata Bang Chan Kelvin di film Sahdu nanti, gimana Bang? Kuncinya? Lupa dah dialog, saking lamanya film itu. Pertama kali saya ketemu, saya lupa saya pernah syuting film ini katanya. Jangan-jangan gitu kali ya. Sampai Bang Chan Kelvin sendiri pun lupa gitu. Benar aku pernah syuting film ini gitu. Kayak muka aku gitu, tapi kok kan orang bilang, oh ternyata lebih ganteng aslinya. Ya iyalah, jelas. Ya. Nih lihat. Jadi di waktu subuh ini, nah, coba lihat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin. Ayo baca sama-sama. Mulai dari ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma. Yang turun siapa? Malaikat. Fayaqulu ahaduhuma. Ada 2 malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma. Salah satu di antara mereka, di antara 2 malaikat itu berkata, berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan. Rawahul Bukhari. Ketika hamba kita semua berada di setiap pagi, yusbihul ibad, berada di waktu subuh, pagi-pagi. Makanya kata Bang Chan tuh kan di film Satu Hari Dengan Ibu tuh, kuncinya subuh. Tadinya nasinya, nanti lanjut nonton. Spill nggak boleh, harus nonton ya. Enak aja spill. Tadinya nasinya tuh ternyata iya. Oh saya dalam kondisi sadar, enak aja ya kan? Akhirnya Bang Chan melakukan nasinya tuh akhirnya di itu kan. Iya, biarin aja dia nonton ente. Ya, yang di Bandung dan sekitarnya, ya kan? Silakan nanti sore TSM ya. TSM Trans Studio Mall jam 2 dan ada 2 jam berapa Mas Dimas? Hari ini Pak produser ke prosedurnya? show pertama jam 1-an, yang kedua jam 3 jam 1. Oke, ada 2 show hari ini. Ada 2 show hari ini di Bandung. Jam 1 udah standby di TSM, sholat zuhur dulu, habis itu langsung standby siap-siap. Yang sesi kedua ba'da asar ya. Kita settingnya ba'da asar. Jadi insyaallah tidak mengganggu waktu sholat. Dan Bandung ini city mewah pokoknya ya. City mewah ya. Apa? City mewah. Ustadz datang enggak? Kasih tahu enggak ya? Kasih tahu aja ya. Pokoknya untuk orang abdi ini apa sih yang enggak buat lo gitu ya. Nah. Jadi yusbihul ibadu illa fihi malakani yanzilani. Sebelum saya lanjutkan, sebelum saya menjelaskan, abang kakak, di antara 3 makhluk Allah, ada manusia, ada jin, ada malaikat. Siapa di antara 3 makhluk ini yang doanya pasti tembus ke langit? Yang tidak mungkin ditolak Allah?
Mana yang lebih berkualitas, doa manusia atau doanya malaikat? Daya sepakat kita ya, lock ya, kunci ya. Sekarang pertanyaannya, malaikat ini berdoa, satu berdoa A, yang satu berdoa B. Kira-kira doanya dikabulkan enggak dua-duanya? Dah paham ya? Apa doa yang pertama? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Apa artinya Allahumma a'ti munfiqan khalafan? Ya Allah, berikanlah ganti. Berikan apa? Ganti. Kepada orang yang berinfak di waktu pagi. Apa perintahnya? Doanya? Berikanlah ganti. Kata-kata khalaf itu menunjukkan apa kakak? Bukan cuma dilipat gandakan. Selama ini kita kalau bilang infak itu konotasi kita selalu dilipat gandakan, betul enggak? Tapi Allah Rabbul Alamin lewat baginda Rasulullah mengatakan bahwasanya ini pakai istilah khalaf. Khalaf itu pengganti. Berarti yang single diganti Allah statusnya jadi double gitu loh. Atau ganda campuran. Contoh ganda campuran Ambon. Datang langsung paket lengkap. Alhamdulillah dapat rezeki banyak. Berkah berlimpah. Ya kan? Jadi Allah kasih khalaf. Ma mana khalaf? Diganti kesedihannya dengan kebahagiaan. Ada yang tadinya sedih, diganti Allah dengan kebahagiaan. Ada yang tadinya sakit, diganti Allah dengan sembuh. Ada yang tadinya hatinya galau, diganti Allah dengan kebahagiaan, ketenangan. Ada yang tadinya tuh foya-foya, happy-happy aja, tapi masih kering hatinya. Nah Allah kasih ketenangan, Allah kasih kebahagiaan, Allah rasakan. Jadi dulu mungkin kita di fase punya uang banyak, tapi tidak tenang. Hari ini punya uang banyak, tapi tenang gitu. Keren gak? Atau keren sekali? Keren sekali. Keren sekali dong. Itu namanya khalafa. Apa namanya? Khalafa. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ustaz lagi di Bandung kah? Pokoknya lihat kalau background saya ini warnanya kayak gini, ya kan, dekat kepala saya ada screen kayak gini. Nah ini cuma Bandung yang bisa gini kan saya. Paham enggak kita tuh? Ya. Cuma Bandung yang kayak gini nih. Nah, orang aing ya. Orang aing. Apa? Kamu siapa? Manesa. Aing macan gitu ya. Aing mau gitu ya. Siapa macan? Biskuat. Itulah ya kan, kebanyakan makan roti sama macan-macannya gitu. Manesa. Mau ada yang suka. Oh Bang Ivan, astagfirullah Bang Ivan, Bandung. Nah itu agak paham dia tuh kayak gitu tuh, paham dia berarti. Manesa. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Khalaf artinya diganti, oke? Paham kira-kira? Punya utang, lunas. Tadinya kena riba, bebas riba. Terus apa lagi? Sedih, bahagia. Terus kalau yang udah bagus Ustaz, saya sudah sehat, sudah ini, oh Allah ganti dengan kebahagiaan lebih banyak, lebih besar, lebih jauh. Bukan hanya berkah, tapi berlimpah. Keren atau keren sekali? Keren sekali. Itu doanya malaikat. Tertolak enggak? Enggak mungkin. Hari Senin ada malaikat? Ada. Besok? Ada. Lusa? Ada. Tiap hari. Pertanyaannya, siapa yang nyuruh antum sedekah cuma hari Jumat? Coba tepuk sebelahnya. Astagfirullahaladzim. Siapa yang nyuruh antum? Enggak ada ya. Kebanyakan main film kayaknya. Tepuk ya yang sebelah itu Pak Prosedur tuh. Tidak apa-apa. Ini Pak Prosedurnya insya Allah rendah hati ya. Siapa yang nyuruh kita berinfak hanya di waktu hari Jumat? Tidak ada perintahnya. Memang betul ada hari Jumat, tapi tidak hanya Jumat only. Maksud saya, abang kakak, ayah bunda, abang kakak semuanya, ayo berinfak setiap hari. Makanya kita bikin program namanya Inspiring. Apa? Inspiring. Infak setiap hari. Kalau bisa, sering-sering. Coba diulang. Inspiring. Infak setiap hari. Kalau bisa, sering-sering. Inspiring. Apa inspiring? Infak setiap hari. Kalau bisa sering-sering.
Nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Coba bilang. Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Paham dah gitu? Wa yaqulul akhar, ayo semuanya. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan berinfak. Tepuk sebelahnya. Tepuk jangan, usah pakai dulu. Tepuk-tepukan, ayo dah. Ini yang doa malaikat. Makanya banyak orang bilang, Ustadz, saya kok bangkrut Ustadz? Kenapa bisnis saya ditipu Ustadz? Kenapa customer saya? Ente kena doa kan? Malaikat. Siapa yang baru tahu hadis ini? Ada yang baru tahu? Pegang kepalanya. Astagfirullah. Ikut saya. Apa aja isi kepala aku nih? Kebanyakan sebelah ya. Hadis ini udah sering saya sampaikan dari 2012. Tapi Masya Allah, tabarakallah, yang mau praktek belum tentu. Gimana cara ngakalinnya? Sederhana, pakai aplikasi amalsoleh.com. Masuk Pak Eko. Nggak direkam memang lah ini. Ada YouTube ya kan? Jadi di aplikasi amalsoleh.com tuh abang kakak bisa infak setiap hari. Seru. Ya kan? Seru kan? Sedekah rutin. Sedekah rutin, ya kan? Pahala apa? Pahalanya tidak libur walaupun engkau sedang tertidur. Asik lah. Amalsoleh.com. Belum transfer. Kita maksudnya, ya kan? Ayo. Jadi di aplikasi amalsoleh.com tuh abang kakak bisa berinfak setiap hari, setiap jam, bisa disetting. Masya Allah kan? Jadi ketika doanya malaikat itu setiap subuh, kita sudah autopilot. Masukkan saldo di situ, dia auto setup gitu. Teng masuk. Alhamdulillah dengan izin Allah, Masya Allah. Jadi kalaupun mungkin lupa, atau siapkan celengan di rumah. Siapkan celengan, pakai toples gitu, ya kan? Terserah. Jadi jangan hanya kaleng kongguan itu jangan cuma isinya rengginang terus gitu loh ya. Isi itu dengan uang infak 10.000, 15.000. Tidak ada alasan sekarang untuk tidak berinfak, betul tak? Subuh-subuh geser. Terserah antum berapa, tidak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Sekarang pertanyaannya, udah ketemu belum kenapa pengusaha-pengusaha banyak bangkrut? Tahu enggak? Mana pengusaha mana? Ada enggak? Enggak ada. Mendadak ada yang mau ngaku semua nih ya. Dimas, ente sampaikan hadis ini Mas ke semua orang Mas. Kita mau bisnis, iya Ustaz. Mau bisnis yang pasti bangkrut gitu, Bapak? Bikin seminarnya, seminar menjadi pengusaha yang pasti bangkrut. Nah ini dia hadisnya. Kan orang kepo tuh, apa aja syarat-syarat menjadi pengusaha yang pasti bangkrut? Nah, karena dia melawan malaikat. Malaikat dilawan, kurang jago apa? Maka saya bilang sama kawan-kawan, Allahumma a'ti mumsikan talafan ini bukan main-main, karena yang doa itu malaikat. Dan antum tahu enggak, jumlah makhluk yang bernama malaikat tuh jauh lebih banyak ketimbang kita. Perbandingannya tuh 1 berbanding 9 berbanding 90. 1 tuh perbandingan manusia, 9 perbandingannya para jin, 90 tuh jumlah para malaikat. Perbandingannya. Sekali dia berdoa 90 banding 1. Selesai enggak? Kelar enggak hidup lo? Talaf itu artinya apapun yang dikerjakan pasti error. Apapun yang dilakukan pasti rugi. Maka menjadi pengusaha yang pasti bangkrut. Ikuti seminarnya. Nah, gitu. Ya kan? Nggak bisa menang, nggak bisa muncul ke permukaan. Udah salto-salto pakai strategi marketing macam-macam, copywriting, kopi susu, semua udah dikerjakan. Nggak sukses-sukses masih Mas. Tahu kenapa? Dia sedang berantem, tanda kutip, didoakan sama malaikat. Maka saya bilang kalau ada pengusaha pelit, dia masuk kualifikasi pengusaha yang pasti bangkrut. Cepat atau lambat, ini Mas ente sampaikan ke sebanyak-banyak orang. Ini saya kirim. Tuh udah ada di grup santri. Jadi abang kakak,
kalau misalnya kita melakukan sebaliknya? Kita melakukan sebaliknya. Apa sebaliknya? Tadi saya bilang kita berinfak setiap hari, inspiring. Salah satunya lewat aplikasi amalsoleh.com. Abang kakak ketika berinfak setiap hari, ada doa dari malaikat, ya Allah kasih ganti. Termasuk ganti itu apa? Supplier, pelanggan, guru mungkin bisa jadi, partner bisnis. Kalau sudah baik Ustadz, Allah kasih kehidupan lebih baik. Kan gini, orang pernah bilang sama saya, Ustadz dulu uang saya banyak, tapi hati saya tidak tenang. Sekarang Ustadz, uang saya sedikit, tidak sebanyak dulu, tapi hati saya jauh lebih tenang. Tahu gak antum? Kalau antum praktek inspiring ini, infak setiap kalau bisa sering-sering, Allah ganti rezeki antum banyak dan tenang. Itu namanya berkah tadi. Kalau berkah itu yang tadi kan sedikit tapi tenang. Berlimpah, berlimpah itu artinya sudahlah banyak, tenang pula. Mantap atau mantap sekali? Iya. Pakai Mercy tapi cash, iya kan? Pakai jam tangan mahal, cash, dipakai untuk mengingat waktu sholat, ya bagus lah daripada pakai jam dinding. Masuk ya? Kenapa Ustaz lucu-lucu? Saya nengok muka tuh udah banyak masalah gitu loh. Saya tadinya tuh mau marah, baca ayat, juz 20 nih banyak ayat-ayat seram-seram nih. Tapi nengok yang datang nih, aduh, kasihan saya nengok mukanya nih. Udah lah saya bilang, tak sampai hati, saya mau bahas-bahas ini. Saya hibur kalian aja lah ya, saya jadi laki-laki penghibur. Nengok muka itu sedih-sedih, saya nengok muka itu. Ada yang mau sakaratul maut, ada yang layamutu walayah ya gitu ya. Tahu layamutu walayah ya? Tidak bermutu karena kurang biaya. Layamutu walayah ya. Tadi kontennya saya sudah siapkan. Oh ayat ini nih, ayat ini nih. Nengok yang datang. Oh alah, siapa nih? Ini bisa hidup ya, udah bagus dah nih. Sampai akhir bulan nih. Dan ganti materi ya. Kasih hadis ini jalan. Tadi soalnya di mobil dengan Bang Chan Kelvin saya bahas tentang hadis yang itu, hadis haji umroh yang sempurna. Bayangkan ya, baginda Rasulullah tuh tahu gitu, Islam tuh akan tersebar luas ke seluruh dunia, akan ada orang-orang yang mungkin belum tentu sampai ke Baitullah. Betul nggak? Entah karena memang kesehatannya atau mungkin kondisi fisiknya, kondisi finansialnya, masya Allah. Tapi dikasih berita bahagia, ada peluang ente bisa umroh. Tapi waktunya cuma subuh, betul nggak? Nah ternyata subuh juga. Kenapa Bang Chan Kelvin bilang kuncinya subuh? Ternyata di subuh itu juga ada doa malaikat. Bagaimana menjadi pengusaha yang pasti bangkrut? Jangan berinfak subuh-subuh. Paham kira-kira? Dah? Kita pengusaha-pengusaha masih muda-muda nih, siapkan celengan, download aplikasi amalsoleh.com, promosikan, ajak orang. Dan kalau antum mau di level premium, jangan berinfak untuk diri sendiri. Pagi ini saya kalau ngajak antum, ayo berinfak, itu berarti mundur tausiah saya 10 tahun yang lalu. Kalau saya ngajak antum, ayo abang kakak berinfak semuanya, berarti tausiah ini mundur. Antum sudah kenal saya lama, udah sering ketemu, ya kan? Sudah sering foto, minta tanda tangan. Minta itu ya, tidak pernah minta nomor rekening, minta apa gitu. Ya kan? Minta ya kerjanya. Nah, maksud saya, apa yang antum sedang lakukan hari ini adalah bagaimana naik level, bukan lagi sebagai pelaku, tapi sebagai pengajak atau penyeru. Beda level enggak? Beda. Penyeru dengan pelaku, beda level enggak? Beda dong. Atau pengajak, penyeru. Apa kata baginda Rasulullah? Barang siapa yang mengajak atau menunjukkan kebaikan kepada seseorang, maka baginya pahala kebaikan sebagaimana orang yang melakukannya. Kalau antum menyeru, tadi omongan kami di lift kan, Bang saya bilang, ini film, semoga jadi wasilah kebaikan. Berapa banyak orang-orang yang nanti terinspirasi dari film yang dibintangi oleh Bang Chan Kelvin, saya bilang, itu pahalanya insya Allah ngalir buat abang sekeluarga. Mantap nih, enak betul kan, syutingnya sekali sampai udah lupa ada kita pernah syuting kan. Ternyata ini jadi wasilah kebaikan, banyak anak-anak muda terinspirasi, banyak anak-anak muda bersemangat untuk datang ke masjid, datang untuk nganukkan nasinya tuh supaya itu nanti nonton, tetap nasi tadi diapain emang nasinya, tunggulah nanti ya kan. Ya Pak proud suder Pak. Ini budak-budak yang lain mana ini belum sampai-sampai nih. Ini parah ini ya. Ini parah ini.
LGBT, lo, nggak bahaya kan? Masya Allah, tabarakallah. Jadi pahala kebaikan itu, makanya kan ada ayat di dalam Al-Quran itu, Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Kiai udah lama rutin sedekah subuh, utang belum lunas. Mau saya kasih tahu caranya supaya lunas? Bayar apa? Bayar. Dia sibuk infak tapi tidak nyicil utang, mana bisa lunas? Mana yang harus didahulukan, hutang atau sedekah? Dan jangan pakai atau. Dan itulah saya bilang tadi, kebanyakan makan sebelah tuh. Pakai dan, bayar hutang dan sedekah. Kalau pakai aplikasi amal.com itu bisa sedekah walaupun 100 rupiah. Bisa enggak, Bang? 100 rupiah bisa enggak? Coba cek. Maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Bukan tidak bisa aplikasinya, saldonya tak ada. Pakai dan. Makanya kita bikin berinfak 1000 sehari, didoakan ribuan santri. Gerakan infak beras kan cuma 25.000 sebulan. Masa hari ini saya lagi aja, ayo antum semuanya bang kakak, mari jadi orang tua asuh. Apa gunanya paskas tuh? Kita bergeraklah, ajak orang lain. Fungsi saya di sini ngasih semangat kita semuanya, supaya bisa terus bergerak, sama-sama kita istiqomah. Saya teman belajar antum, saya juga teman bergerak antum. Kita sama-sama. Nggak penting, kita udah nggak cari muka kan? Betul nggak? Muka udah ada. Nggak cari nama sudah ada. Yang kita cari apa? Bekal mati. Ini yang belum cukup. Dan jangan GR kita anak-anak muda, bahwasanya kalian pasti panjang umur, belum tentu. Teman-teman saya banyak yang pendek-pendek umurnya, ya kan? Mati belum nikah, ya Allah. Saya sih tidak nakut-nakutkan. Malaikat rahmat memang turun, malaikat maut turun juga, paham gak? Apa? Malaikat apa yang turun? Kalaupun malaikat maut dia tidak takut, saya tidak tahu lagi pakai apa lah nasihatin dia tuh. Biarin aja lah dia mikir habis ini. Oke, ngegas terus, tidak apa, sengaja, ya kan? Udah lembut-lembut ya, tak paham. Ayam mati di lumbung padi, ya kan? Betaburan perempuan tuh, saya nengok betul tidak mati budak nih. Saya tengok banyak perempuan, tapi tidak ketemu, dia tidak dapat. Nah itu saya agak pernah, matinya gimana? Saya nengok sekilas dapat kok, ya kan? Sebulan setengah saya dengan Bunda Uung kan, kenal langsung, mainkan dengan merdu. Kebanyakan kajian, kebanyakan konsep apa? Coba tepuk yang belum nikah tuh, kebanyakan konsep ente. Masih nepuk orang, tepuk diri sendiri. Oh alah, betua. Nepuk orang itulah tuh yang enggak sadar diri tuh gitu tuh. Enggak pernah ditolong Allah tuh. Dia nepuk orang lain. Kau lah yang aku maksud. Tepuk dirimu sendiri, kebanyakan konsep. Nah, baru astagfirullahaladzim. Aduh, nyesal ketemu habis itu keluar sana. Tinggal berdiri di depan pintu situ, Pak, tanya, "Mau enggak nikah sama saya?" "Enggak mau." "Bukan, jodoh segitu aja." Iya, kalah kita sama Ambon. Datang di ke Bandung, selesai. Cowok-cowok Bandung lama sekali kita ngeksekusinya, kata Ambon. Paham kira-kira ya? Dah, jelas. Oke. Allahumma a'ti mumsikan talafan versus Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Jadi yang munfik diganti oleh Allah, dari yang sedih jadi bahagia, yang sendiri jadi berdua, dari yang sakit jadi sembuh, jadi yang cuma cukup untuk diri sendiri. Allah ganti rezekinya lebih banyak, bisa mencukupi orang lain. Clear? Tiket di TSM hari ini special screening, jadi memang tidak ada jual. Datang nanti atau daftar ke mana? Udah penuh 2 studio. Berapa studio di situ? Cuma 2 aja. Cuma ada 2 studio di situ. Bisa bikin studio 1 lagi. Cuma suruh bikin lagi gitu. Dia enggak tahu ini film internasional gitu ya. Amin. Mudah-mudahan ini film jadi wasilah kebaikan untuk banyak orang ya. Karena teman-teman di luar negeri pada nanya juga, gimana kami mau nonton?
Malaysia sama Brunei insya Allah ya. Kucing sama Sarawak juga. Kucing Sarawak harus ada ya. Kucing Sarawak harus ada. Nanti pakai subtitle ya. Subtitle. Pakai bahasa Inggris saja subtitlenya. Karena orang Malaysia biasa nonton film Indonesia pakai subtitle bahasa Inggris. Supaya international bang. Ya Mas Dimas ya. Pakai subtitle ya. Ya. Jadi ini bukan film main-main bang. Insya Allah. Kuncinya subtitle. Jadi gimana nasi uduk? Wah, nanti dong nasi uduknya gimana? Tetap. Ini dia saya sebut nasi uduk. Ada tak nasi uduknya di sini nih? Masa tak paham wakil pengasuh? Jangan-jangan wakil pengasuhnya layak mutu layak ya. Nggak bermutu karena kurang biaya. Ngomonglah sama prosedur. Mbak prosedur boleh habis ini sarapan nih gitu ya. Pesankan bang. Lagi ya, oke. Jangan sampai mereka sian muka-muka mereka di bawah. Abang nengok lah muka-muka mereka mustahil produktif bang. Oh bang, yang sana tuh nanya bang ada duit tak tuh? Apa tuh bang? Baru paham dia. Jadi masya Allah tabarakallah. Jadi nanti nonton film Sahdu antum tahu nasi uduknya diapain ya. Masya Allah tuh. Allahu Akbar. Jadi abang kakak rumus-rumus sederhana dalam kehidupan itu baginda Rasulullah sudah kasih tahu kita 1400 tahun yang lalu. Cuma karena orang hari ini sok canggih, sok hebat, sok pintar. Barang-barang yang harusnya sederhana, harusnya simple, harusnya itu bisa dipraktekkan, malah didiskusikan. Padahal ilmu itu diapakan? Coba tadi, dengar tak saya mimpin doa tadi? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ma makna ilman nafi'an? Apa artinya ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang diamalkan dong. Antum cuma dengarkan konsep, datang SMK duduk dengarkan, nggak diapa-apakan, di screenshot enggak, di foto enggak, dicatat juga enggak, diazamkan enggak. Saya suruh download aplikasi enggak download. Lama usah berputar-putar. Enggak bisa, enggak ada kuota. Pantas lah. Sedih benar nasibnya, saldo minta maaf, kuota habis gitu ya. Handphone retak 1000 ya Allah. Hati berkeping-keping ya kan. Ya Allah. Single itulah. Ya Allah, itulah tadi saya bilang kan. Malaikat yang nengoknya tuh, ya Allah enggak sampai hati. Kasih azab ke, kasih apa? Enggak usah lah ya Allah, tolong skip lah orang ini ya Allah. Skip aja ya Allah. Tadi saya sudah siapkan materi, Quran saya sudah siapkan. Oh ini juz 20 nih, bagus ayatnya nih. Nengok muka-muka yang datang. Oh alah, saya bilang mereka bisa sampai ya dah bagus dah nih. Abang kakak tak percaya, tengoklah muka-muka mereka nih ya. Tengok mukanya. Sampai hati ke saya mau bahas-bahas konten yang seram-seram sama mereka nih. Ya kan tuh tengok tuh. Ini agak lama sedikit ya. Ya kan, nah tuh tengok. Nah, di pojok artis kita tuh. Oh, yes. Artis sholat subuh, ya kan? Insya Allah nanti makin luas manfaatnya ya, makin terkenal. Saya tanya, bang, menjadi pemeran utama film kebaikan baru ini Ustaz. Oh, jadi yang lama tuh film lucu-lucuan katanya. Insya Allah nanti bukan cuma sekali Bang Chan Kevin ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti karirnya makin bagus, makin baik. Ya kan Allah hadirkan kebaikan-kebaikan. Jadi ikon baru di Indonesia ini ya. Jadi artis subuh. Jadi artisnya subuh sama nasi uduk ya. Gitu ya bang ya. Masya Allah. Kenapa Ustaz hari ini banyak bercanda Ustaz? Saya ngeliat mereka ini udah susah gitu. Ya kan, sedih nih koknya tuh. Bandung jaraknya dekat ya kan. Ya kan, mati-mati anaknya ya. Peganlah. Cuman lah mau ini yang bisa yang mau ya kan, enggak apa-apa. Ya Cup. Paham enggak itu Cup? Hari ini begitu materinya. Jadi abang kakak mudah-mudahan gini, ada muncul di hati kita, aku enggak boleh selamanya jadi penikmat dakwah. Maka tadi saya bilang, ada pelaku, ada penyeru. Ada tombol pesawat di Instagram antum, share, ada kebaikan share. Antum enggak tahu hidayah itu sampai kemana gitu loh. Orang komen, orang caci maki, terserah dia lah. Antum mereka punya hak untuk ngomongkan kita. Coba bilang,
Mereka punya hak untuk membicarakan kita atau menilai sesuatu tentang kita. Tapi kita juga punya hak untuk menerima atau tidak. Antum tidak perlu semuanya harus masuk ke otak antum, tidak perlu. Tidak semuanya yang terjadi di dunia ini antum simpan di hati antum, tidak perlu. Kalau penting masukkan, kalau tidak penting skip. Dunia ini kan seperti sungai, selalu ada tit yang lewat. Saya mau ngomong tai itu tidak enak. Dunia ini seperti apa? Selalu ada yang lewat ya. Jangan bayangkan yang warna kuning tuh loh, yang warna kuning ada cabai-cabainya tuh. Jangan bayangkan itu ya, jangan bayangkan. Timbul terus ada ikan-ikan nyambar-nyambarnya. Jangan bayangkan itu. Jangan bayangkan apa? Jangan bayangkan. Iya, sengaja saya bilang jangan bayangkan. Langsung nampak bunda tuh kan? Kuning, dia melengkung bentuk letter U gini kan? Ini parah ini ya. Dunia ini seperti sungai, selalu ada tit yang lewat. Jadi kalau ada lagi makan nih Ustaz, enggak apa-apa lah, biar sambil berimajinasi gitu. Ini parah ini ya. Lo, enggak bahaya tak? Lasi uduk ya kan? Semakin dilarang, semakin terbayang. Sengaja memang itu biar memasukkan itu. Semakin dilarang semakin terbayang. Maka saya bilang dunia ini seperti sungai. Guru saya yang bilang tuh selalu ada tit yang lewat ya. Jadi kalau ada orang, Allah so alim lu, jangan dibalas. Memang postinganmu ada yang tidak suka, pasti itu. Tapi siapa tahu ada yang terinspirasi dari apa yang kau posting. Maka ada beberapa akun tuh dia tidak ada posting dirinya sama sekali. Yang diposting tuh video-video Ustadz semua. Dicarinya mana video-video yang FYP. Nah, tidak ada F kan di sini kan, P semua kan. Siapa bilang tidak bisa nyebut huruf F? Itu kan fitnah. Betul nggak? Fitnah. Itu fitnah, mana ada. Posting, diposting yang FYP. Apa tuh bang? FYP bang? Nanya gitu. Dijelaskan FYP itu begini. Terus pas tanya, masih tidak nyambung nih muka. Ente punya TikTok? Tidak punya. Wah, jelaskan FYP sama orang yang tidak punya TikTok. Masya Allah kan tuh. Menghabiskan energi nambah dosa baru. Jadi abang kakak, berpikirnya hari ini dari pelaku aku harus menjadi penyeru. Apa poin penting pagi ini selain hadis tentang infak? Jadi penyeru. Jadi kalau saya bilang ayo Kang berinfak, mundur sedekah tausiah saya berarti. Jadi tausiah 10 tahun yang lalu. Dulu begitu. Ayo abang kakak jadikan motormu sebagai ini. Ayo abang kakak depan mata saya ini saya ajak untuk jadi penggeraknya. Sekarang masa gitu, antum datang ke majelis ilmu ini, antum datang dengarkan saya ngomong, antum berpikir berapa orang yang mau aku ajak ke surganya Allah. Maka jadikan hobimu sebagai pintu surgamu. Jadikan karyamu sebagai pintu surgamu. Jadikan amal solehmu sebagai pintu surgamu. Jadikan motormu sebagai pintu surgamu. Jadikan semua yang kau lakukan sebagai pintu surgamu. Jadikan seni peran itu, aktor itu, profesimu sebagai pintu surgamu. Allahu Akbar. Begitu bos. Saya jadi produser yang memproduksi film-film kebaikan. Kan mantap. Saya akan menjadi pemilik bisnis kuliner. Yang saya produksi adalah makanan yang halalan thayyiban. Saya tidak akan produksi makanan yang haram. Saya akan produksi makanan yang halal. Dan antum semua berdakwah di berbagai macam lini. Begitu, hebat tak? Keren tak? Poin kedua setelah bicara hadis, tadi bicara sholat syuruk ya kan? Pertama saya bicara sholat syuruk, habis itu saya bicara hadis. Sekarang saya bicara bagaimana merubah pola atau mental pribadi ini dari pelaku menjadi penyeru. Keren atau keren sekali? Keren sekali. Mudah-mudahan berkah ya. Nah, abang kakak ayah bunda semuanya yang dirahmati Allah, usikum wa ya nafsi bitaqullah. Ada keistimewaan dari orang yang menyeru. Kenapa? Kenapa orang yang menyeru ini istimewa? Karena disebutkan Allah di dalam Quran surat Fussilat surat 41. Buka surat Fussilat ayat 33. Selama ini kita didoktrin 4133, buka. Mas Dimas nanti tolong bukakan itunya di grup Bahagia Pictures.
Silakan lihat Al-Quran surat 41 ayat 33. Nah, Allah menggunakan waman ahsanu. Khairun nas, baru khair. Allah bilang khair. Ini perbandingannya ya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan khairun nas. Oh. Khairun nas, pakai khair. Khair artinya baik. Tapi di ayat ini, di ayat 4133 Allah menyebutkan ahsanu. Antum pernah dengar kata-kata iman, Islam, ihsan? Pernah dengar? Apa itu ihsan? Ihsan itu engkau berbuat baik, ya kan? Seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau kau tidak melihat Allah, Allah sedang melihatmu. Itulah yang disebut dengan ayat CCTV. Ayat apa? CCTV. Apa tuh CCTV? Sisi kanan, sisi kiri. Ada malaikat yang menyaksikan. Kita akan tetap baik walaupun dalam keadaan sendirian. Kenapa kok tetap baik? Karena ada CCTV. Kalau CCTV, ya kan? CCTV itu ya pakai bayar tagihan tiap bulan. Tapi kalau CCTV tidak perlu bayar antum, tiap saat antum dan kita semua diawasi. Maka para istri antum tidak boleh cemburu terlalu berlebihan sama suami antum. Ini penyakit perempuan-perempuan sekarang nih. Ada isu pelakor di media sosial, suaminya yang dicurigai. Kau koreksi dirilah, yang realistis gitu loh jadi istri. Cemburu tuh boleh cemburu, tidak ada larangan dalam Islam. Bahkan laki-laki yang tidak cemburu sama istrinya dayus kan, tidak mencium baunya surga. Tapi berlebihan sampai mencurigai pasangan sendiri yang tadinya adem, tidak ada apa-apa, terus tiba-tiba kau curiga, kau sakit jiwa. Apa? Sakit jiwa. Tenang. Coba tepuk sebelahnya, kayak gak punya Allah aja. Coba bilang, kayak gak punya Allah aja. Suami juga sama. Ini samara ya man. Iya samara, sama-sama kena marah. Sama-sama kena marah. Jadi jangan antum takut gitu. Ketika antum berbuat baik, suami antum yang jaga Allah gitu loh. Coba belajar bismillah tawakkalna 'alallah itu. Ya Allah, aku serahkan pasanganku, aku serahkan suamiku, aku serahkan istriku. Biarlah engkau yang menjaganya ya Allah. Hatinya milik engkau. Gitu loh jadi istri itu. Gitu loh jadi suami itu. Kalau punya, coba dalam. Oh, enggak punya ya janganlah doa macam-macam. Suami juga gitu, harus doa, ya Allah, istriku milik engkau, hatinya milikmu. Ada hal-hal yang aku tidak suka dari kelakuannya, tolong rubah dia ya Allah, agar jadi orang yang lebih taat, tunduk dan patuh dengan syariatmu. Gitu. Kalau punya, jangan istri orang yang doakan. Serahkan pasanganmu kepada Rabbmu. Catat baik-baik, yang punya pasangan mana, yang udah nikah mana, berapa orang? Jangan lupa pura-pura amnesia kita. Serahkan pasanganmu kepada Rabbmu. Coba bilang. Serahkan pasanganmu kepada Rabbmu. Mana HP-nya? Sini. Umi periksa, Bunda periksa. Apa? Periksa HP. Kau ini istri kan satpam. Kalau kau baik, kalau kau cantik, kalau kau solehah, kalau kau taat, dia tidak peduli sama yang lain. Kenapa dia noleh-noleh yang lain? Kadang di rumah tidak berkualitas. Begitu juga para suami kita betul-betul kan lecek, butek, bau apek, ya kan? Mana istri suka? Wangi, bersih, ya kan? Ganteng, gitu. Ini samara namanya, sama-sama kena marah. Alamak, keluar kopi dari mulut aku. Bagus. Ya kan? Serahkan pasanganmu pada Rabbmu. Jadi nanti tadi itu kopi yang keluar dari mulut namanya kopi second ya. Serahkan pasanganmu pada Rabbmu. Ya Allah, pasanganku punya engkau. Dia memang cantik ya Allah, tapi kecantikannya itu mudah-mudahan semakin membuat dia dekat sama engkau ya Allah. Maka ada beberapa akhwat yang saya lihat ya, saya respect, hormat bahkan.
ketika Ahwat itu tadinya saya tengok dia belum bernikah. Begitu menikah dia memilih untuk menutup supaya bisa terjaga. Biarlah kecantikanku dilihat oleh suamiku. Wah, makan bakso di rumah Bu Wiwit, so sweet. Yes, bakso. Ya kan? Biarlah. Yang enggak punya pasangan, ya. Tersinggung Ustaz, maaf sengaja. Apa? Maaf sengaja. Udah depan-depan lurus-lurus gini enggak paham-paham. Memanglah gitu. Jadi kalau dia tersinggung gimana Mas cara jawabnya? Maaf sengaja. Langsung join Bunda ya. Serahkan pasanganmu pada Rabbmu. Hatinya milik Allah. Tinggal didoakan, hati-hati sayang, selamat sampai tujuan, fi amanillah. Itu berbunga-bunga tanpa riba ya. Betapa bahagianya. Jawab jujur, siapa yang udah menikah sini? Laki-laki dulu. Apa perasaan kita semuanya, yang laki-laki nih? Kalau tiba-tiba istri bilang gini, semangat ya imam surgaku, semangat ya suamiku, semoga Allah bukakan pintu rezeki terbaik untuk keluarga kita hari ini. Itu ada pagar 2 meter dia cari jalan lain. Ada pagar 2 meter dia cari jalan lain, bukan dilompatin. Cari jalan lain. Ini parah ini ya. Iya. Masya Allah, ya kan? Itu berbunga-bunga tanpa riba. Apalagi misalnya suami tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, kirim emoticon. Aduh sayang, ada ketinggalan tadi. Iya. Dia suka digituin. Kau dulu waktu haram kau kasih lope-lope terus. Udah halal tak pernah kasih lope-lope. Kasihlah dia lope-lope. Murah bang. Sayang, ada ketinggalan sayang. Iya. Kelepek. Abis itu tetap minta duit abis itu. Salam bi kata dia, salam ya kata dia. Minta doa, minta maaf, minta ridho, minta duit kata dia. Tetap dulu sebelum saya nikah Sebelum saya nikah saya kira perempuan tuh mata duitan. Ternyata benar. Kau tuh kelakuannya gitu. Iya. Makanya suami yang cerdas tuh sedikit bicara, bikin surprise, simpan sengaja tinggalkan duit receh di dalam kocek, itu ya kan? 50 rupiah, 100 rupiah, simpan di kocek celana tuh. Nanti dia periksa, ya kan? Dapat duit. Laki-laki mana tahu rasanya istri-istri itu dapat duit di kocek celana suami itu. Wah. Ya kan? Ketawa istri saya Ustadz, wah kan? Memang sengaja. Sering-sering gitu. Bunda ada yang ketinggalan tadi. Digombalin, memang suka dia. Karena suaminya bengak-bengak ubi. Iya. Ya kan, enggak paham, enggak mau gombalin istri sendiri. Akhirnya dia digombalin sama tetangga. Nah, karena Ustadz udah datang, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ini kita bisa ngerti hal-hal basic kayak gini ya. Jadi puji istriku cantik, alhamdulillah, masya Allah, sayang, cium keningnya, peluk dia. Kalau ya kan, cukup lah kira-kira materi saya nih, ya kan. Kalau nggak paham lagi ini memang masya Allah. Istri saya lagi gosok ikut ketawa, apa yang digosok nih? Paham saya lagi nyetrika maksudnya, ya kan, lagi gosok baju. Makanya dia bilang carilah istri yang pandai cari duit. Dimanapun suami menyembunyikan uangnya, dia tetap dapat gitu loh. Dia bilang harta karun. Aduh Ustaz nyebut aku banget itu. Kasih tahu nggak ya? Ternyata dosanya sama suaminya suka dapat duit tak pernah bilang. Ada tuh perempuan di sana tuh Samudra Atlantik. Tapi lagi ngumpul di sini katanya. Ya Allah. Qadarullah istri saya lagi opname, Ustaz positif DBD, malah terkial-kial dia ketawa. Insya Allah sehat abis ini ya. Bikinnya dia ketawa terus. Abang kan gampang kok. Kasih dia tuh kan, ajak jalan, ya kan. Terus makan, kasih jajan, sembuh dia bang, lompat dari rumah sakit tuh.
Jangan dipuji istri orang. Clear ya kira-kira ya? Dah, saya enggak tahu antum dapat apa. Yang jelas tadi buat para yang belum nikah, malaikat tuh memang selalu datang, ya. Ada malaikat yang doakan kebaikan, ada malaikat yang doakan kebangkrutan, ada juga malaikat maut. Jangan sampai kita mati sebelum nikah. Untuk apa hidupmu? Jomblo ya Allah. Wah. Tinggal doa, bah, tinggal berdoa, ya Allah. Tolong ya Allah, saya pengen nikah ya Allah. Udah gak kuat ya Allah gitu. Kasih pasangan yang mau ya Allah. Ya kan? Mau diajak nikah. Jangan sampai beda keyakinan. Antum yakin dia gak yakin. Apa jangan sampai beda keyakinan. Dia antum yakin, saya yakin insya Allah mantap. Ternyata awannya yakin. Itu namanya nikah beda keyakinan. Banyak gak materi antum hari ini? Dapat konten ya? Tambah semangat hidup habis ini ya? Mau bunuh diri habis ini? Enggak kan? Iya, mau nikah habis ini ya? OTW. Nah, materi hari ini agak beda. Kemarin di Gontor settingannya beda ya. Menyesuaikan dengan audiens. Karena saya tengok yang hadir ini mustahik produktif. Ya kan? Makanya hari ini Ahad bahagia kan pas kan? Kalau di Munzalan itu kan hari Ahad kan? Hari Ahad bahagia tuh. Nah, ini mustahik produktif memang datang tuh ya. Orang-orang yang kalau ada asnaf zakat tuh masuk di antara 8 itu. Ada yang dapat 2 asnaf ya. Ada yang kalau enggak dia fakir, dia miskin, kalau enggak dia gorimin gitu ya. Ada gak yang fisabilillah ya? Ya, ada yang rikop hamba sahaya gitu ya. Ya Allah, kalau antum tersinggung mohon maaf ya. Sengaja. Materinya menyesuaikan wajah ya. Wajahmu adalah kontenku. Ya, yang udah ngerti, udah sering ketemu sama saya, udah paham insyaallah. Wajahmu adalah kontenku. Ayo abang kakak, doa dari malaikat ini, masya Allah jadi penyemangat kita. Bicara hari ini, saya tadi bicara ya, mengingatkan saja. Tadi kalau khairun nas, ini belum selesai ya. Khair artinya baik. Tapi kalau ahsan itu terbaik. Apa? Kalau khair itu baik. Kalau ahsan terbaik. Good itu khair. Tapi kalau ahsan itu the best. Nah, orang Indonesia tidak puas, dibikin lagi the best. Cuman sih itu the best. Sama kayak lebih afdol. Afdol itu ismu tafdil, artinya lebih baik. Indonesia bikin lebih afdol. Nampak? Saya mau bilang belahau tuh enggak enak. Apa khair? Ini belajar bahasa Arab, katanya dia mau belajar bahasa Arab. Lihat baik-baik, khair itu good. Allah menggunakan kata-kata khair. Rasulullah mengatakan khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Diterjemahkan gitu kan? Tapi ini cuma level good. Good person. Manusia yang baik adalah yang bermanfaat untuk orang banyak. Itu good. Tapi kalau di Fat 133 Fussilat, ini ayat favorit. Allah menggunakan kata-kata ahsan. Ahsan itu apa? Best. Terbaik. Kalau bahasa Surabayanya paling apik. Kemarin itu kan bahagia dengan bahagia. Beda enggak? Karena kemarin di Jawa, ya kan? Kalau di sini Buadu. Artinya Bandung banget. Dia datang-datang kok bikin rusuh ya. Tadi itu pengajian itu tuh tenang, kayaknya bagus, stabil gitu, terkondisikan. Kok pas dia datang agak rusuh jadinya. Boleh nggak kita tutup dengan kafaratul majlis ya? Oh, mau dikasih panggung dia. Suruh berdiri di sini ya. Astagfirullahaladzim. Datang-datang kok bikin rusuh. Kalau datang awal rusuh tuh bagus gitu. Datang terlambat bikin rusuh. Ini contoh yang tidak boleh dicontoh gitu ya. Dah, khair. Apa khair? Ayo. Apa khair? Good. Levelnya level 1. Sekarang Allah menggunakan kata-kata apa? Ahsan. Berarti dia superlatif kalau dalam bahasa Inggris. Superlatif. The best. Terbaik. Apa kata Allah di Fussilat 4133? Waman ahsanu qaulan. Tadi saya bilang sama antum, dicatat baik-baik, dari pelaku menjadi penyeru.
Siapa penyeru? Itulah disebut dengan da'i. Ad-da'i. Waman ahsanu qawlan. Allah menggunakan kata-kata ahsanu qawlan. Siapakah yang ucapannya, tingkah lakunya, perangainya, statementnya, kalau bahasa saya itu dengan kawan-kawan, siapakah public speaker terbaik di muka bumi ini? Siapakah motivator yang sesungguhnya? The real motivator, the real trainer, the real coach, the real inisiator, inspirator. Apalagi istilah kita tuh, coach, terus trainer, mentor, lagi coach. Ada kawan. Lawan gak nih? Ya. Aduh, jiwa yang meronta-ronta, ya kan? Gatel, ya kan? Aduh, ada yang lebih parah ya. Antum pindah ke situ aja. Samperin dia. Assalamualaikum bro, gitu. Apa kabar? Udah lama hidup, gitu. Kayak obrolan di filmnya itu. Udah lama. Lama apa bang? Nah, nanti aja kita nonton nanti sore. Iya kan, udah lama. Lama apa bang? Iya. Biarin aja dia. Tadi nasi uduk, nonton film Sado. Kita banyak hal-hal yang di luar ekspedisi. Anak baru, ekspektasi. Lo kemana aja dia selama ini kan? Orang sudah sampai pada level coach kok. Coach. Baru kan? Ada coach, ada Gucci, ada tempayan habis itu kan? Ada XL ya, tas merek XL ya kan? LV ya, bukan XL ya. Iya, dia sudah. Ente pindah situ ya. Coba kita dekat-dekat situ. Siapa tahu jadi saudara gitu loh. Muhajirin dan Ansor. Kalau lihat wajah sekilas mirip kayak kita udah. Jadi LV itu pelatihnya coach ya. Pelatihnya coach. Ya Allah. Spill Ustadz namanya, enak aja nantilah. Nonton Sado. Ya kan? Nggak ada dia di situ. Justru part yang paling lucu tuh dia nyuruh nonton orang, itulah orang ikhlas. Dia tidak perlu ada di filmnya, tapi dia membersamai ya. Maka dia penyeru kebaikan. Takdir. Telinga. Anak baru. Masih lugu. Mustahik produktif ya. Orang bilang takdir kok. Iya kan? Dia bilang takdir kok. Kan nggak boleh katanya. Udah nggak jadi ya. Dia bilang takdir kan. Dia mempromosikan, mengajak, hadir dari Jakarta ke Ponorogo, datang ke Bandung, ya kan? Tapi pas dia ngajak nonton orang, nggak ada dia di filmnya. Itulah namanya takdir. Ya kan? Tapi beliau tetap mengajak kebaikan. Nah, beliau sedang mempraktekkan 4133. Ini coach namanya. Pelatihnya coach, ya kan? Coachnya yang itu kan? Pelatihnya gitu ya. Datang-datang dia bikin rusuh ya. Tadi tidak ada gitu, tenang semuanya. Yang hadir tuh sami'na wa ata'na semuanya ya. Dia datang kok jadi rusuh. Tak apa lah ya kan, dia menunjukkan gitu ya. Sore ini nonton di mana Ustadz? Tunggu nanti tanggal mainnya ya. Makasih Ustadz membuat kami bahagia hari ini. Ya saya tahu hidup antum udah susah gitu ya. Tapi saya tidak mau terlalu lucu ya, nanti dia tidak ada job gitu ya. Udah dipesankan saya, usah jangan terlalu lucu Ustaz, nanti kami tidak ada job gitu ya. Jangan ngambil mata pencarian kami Ustaz. Enggak, insyaallah enggak ya. Ayo, waman ahsanu qaulan. Waman ahsanu qaulan. Mimman da'a ilallah. Da'a ilallah. Antum garis bawahi. Ini namanya ahad bahagia, ahad ceria. Ada kata kunci di situ Allah sebutkan di Fussilat 41 ayat 33. Waman ahsanu qaulan, the best of the best. Pembicara terbaik,
Manusia yang kata-katanya terbaik di hadapan Allah adalah mimman da'a ilallah. Yang bisa bikin film kebaikan. Yang bisa jadi pemeran baik, jadi pemeran kebaikan. Yang bisa jadi tukang sapu, jadi tukang sapu kebaikan. Apapun yang kita lakukan, kita niatkan sebagai penyeru kebaikan. Berpindah dari zona pelaku menjadi zona penyeru. Kenapa harus jadi pelaku dulu? Karena kalau kau melakukan, lalu kau mengajak orang, kau akan punya energi yang lebih ketimbang hanya cuma ngomong, memberi contoh tapi tidak pernah menjadi contoh. Maka urutannya menjadi contoh dulu, baru bisa menyerukan kebaikan itu. Lakukan dulu. Kau mau cerita rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, kau sendiri belum nikah. Balik lagi ke situ tetap. Kembali ke pasal 1. Udah jauh dah materinya. Depan mata tidak pindah-pindah kan? Status tidak berubah-berubah, balik kan lagi. Gitu. Paham? Oke? Oke. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Dengarkan kalimatnya. Antum yang mau belajar bahasa Arab tadi, dengarkan baik-baik. Da'a ilallah. Ada 3 dakwah. Ada berapa? 3 dakwah. Masih ada waktu enggak? Dakwah itu ada 3. Dakwah itu ada 3. 1, dakwah ilayya. Dakwah kepada dakwah kepada saya. Dakwah yang mengajak orang untuk kagum pada sosok personal. Sayalah gurunya, sayalah yang foundernya. Saya. Ini hukumnya haram. Tidak boleh dakwah ilayya. Ya, dakwah ilayya tidak boleh. Yang kedua, nanti saya bukakan ayat-ayatnya. Yang kedua, yang dakwah yang haram adalah dakwah ilaina. Ini juga haram. Kepada kelompok. Bergabunglah bersama kami. Kamilah yang terbaik. Kamilah yang paling... mau saya lanjutkan. Yang paling titik-titik. Yang lain tuh makruh, ya kan? Bid'ah, haram, syubhat. Yang paling sunnah cuma dia. Paham? Paham gak nih? Paham. Itu dakwah ilaina. Di luar dia semuanya haram. Selain dia pakai baiat, pakai akad ini akad itu, ribet sekali Islam tuh. Nggak bisa keluar. Tahu kan teman-teman? Kalau sudah masuk ke dalam nggak bisa keluar. Dimintain macam-macam. Itu dakwah ilaina. Haram. Nggak boleh. Ini saya udah ngomong hitam putih ya. Clear? Yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di Fussilat 4133 dan inilah yang sedang kita lakukan, dakwah ilallah. Maka dakwah ilallah ini ciri-cirinya enggak peduli logo, enggak peduli logo, enggak perlu nama. Kita boleh beda-beda. Beda logo, beda kendaraan, tapi satu tujuan. Siapa tujuannya? Allah. Begitu dakwah itu, Bos. Pakai film, pakai video klip, pakai motor, apalagi ngajak anak-anak motor ngantar semen. Itu kan teman-teman RE King. Pakai motor, ngajak teman-teman ngantar beras. Jadikan motormu sebagai pintu surgamu. Jadikan hobimu sebagai pintu kebaikanmu. Jadikan karya-karyamu sebagai pintu surgamu. Allahu Akbar. Ini dakwah ilallah. Dan kita sahdu ini baru mulai. Sahdu ini baru 1 hari dengan ibu. Nanti ada 1 minggu dengan ibu, 1 bulan dengan ibu, 1 tahun dengan ibu, 1 dasawarsa dengan ibu gitu loh. Siap-siap ngulang berkali-kali. Apa yang diulang? Nanti siang nonton filmnya. Keren gak? Kita rekam video SMK hari ini nih. Banyak spill-spill, ya kan? Oke dah? Nah, ya, potong-potong nanti videonya. Ya kan? Clear? Jelas? Dakwah ilallah. Apa kata Allah? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Jadi dai itu teman-teman, abang kakak, itu profesi terbaik menurut Allah. Keren atau keren sekali? Keren sekali. Tadi kita pelaku, sekarang menjadi penyeru. Masalah orang lain itu tidak mau join, tidak mau login, tidak mau ikut, itu urusan dia sama Allah. Kau sudah selesai. Tugasmu bukan merubah, tugasmu mengajak. Apa tugasmu? Mengajak. Apa tugas kita? Mengajak. Merubah? Tidak. Bukan. Apa judul filmnya Ustadz? Masya Allah.
alami, agak lama mikir ya, atau mungkin baru keluar dari ini kan, baru balik dari luar angkasa ya. Baru ada kuota. Iya, ya kan? Nontonnya di mana Ustadz? Wah. Jadi apa profesi terbaik, abang kakak? Dai. Kamu kan sutradara, loh aku dai. Dai apa? Aku dai ilallah. Mengajak orang kembali kepada Allah lewat karya film yang aku buat. Wah, ajaib nak tuh. Keren tak? Kamu kan guru TK, aku memang guru TK, tapi aku adalah dai ilallah, mengajak anak-anak TK untuk beriman kepada Allah. Allahu Akbar. Kamu kan cuma ibu rumah tangga, DRS di rumah saja. Aku adalah dai ilallah. Aku mengantarkan suamiku ke pintu surganya. Itu tiap hari suaminya. Ngomel ya terus kan. Cantik ngomel tuh agak bagus lah. Ini jelek ngomel lah. Ilaha illallah. Ustaz ini ngomong suka benar. Ya kalau tersinggung ya mohon maaf lah sengaja. Kalau punya, tenang aja. Balik lagi situ lagi kita. Iya kan? Balik lagi kembali ke pasal 1. Jadi bagaimana saya sebagai istri, apa sih susahnya gitu loh. Suami mau pergi, mau keluar, ya kan? Walaupun mungkin kau tidak depan matanya. Begitu dia balik badan, suamiku angkat tangan bilang, "Ya Allah, suamiku keluar rumah pergi kerja hari ini. Bukakan pintu rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah ya Allah. Cukupkan kami sekeluarga dengan yang halal saja ya Allah." Itu istri masuk surga tuh. Bulat-bulat masuk surga gitu. Ya kalau persegi 4 atau peta-peta boleh lah ya kan. Bahasa Pontianaknya masuk surga bulat-bulat. Maksudnya itu apa? Bigoiri hisab. Kalau suaminya dapat rezeki banyak, kita kan untung juga. Bisa ngupgrade skincare-nya ya kan. Dari tepung beras ya kan. Jadi tepung tapioka gitu. Selama ini hidupnya tuh dari tepung serbaguna jadi serba salah aja terus kan. Iya. Mancing. Iya. Balas gak? Begitu dia balas langsung subhanakallahumma wa bihamdika. Tapi tadi kalau punya suami, ada yang udah punya, doakan suaminya, ya Allah, suamiku lagi mikul beras, suamiku lagi ngantarin beras ya Allah. Semoga apa yang dipikulnya ini ya Allah menjadi amal soleh. Aku bisa masuk surga, satu surga dengan Rasulullah nanti. Kan adem rumah tangga gitu. Mana rekening? Cetak rekening koran. La ilaha illallah. Kau ini istri, kau auditor. Iya kan? Percaya, serahkan sepenuhnya sama Allah. Doakan. Begitu juga istrimu. Kan tadi malam obrolan kami, obrolan cowok-cowok, ya kan? Obrolan laki-laki. Iya. Ya kan? Kayak nggak punya Allah aja. Iya. Apa obrolan laki-laki tadi malam? Kayak nggak punya Allah aja. Serahkan suamimu, serahkan pasanganmu kepada Robmu. Itu dari quote saya kan? Serahkan pasanganmu pada Robmu. Serahkan dia sama Allah. Hatinya suami punya Allah, hatinya istri punya Allah. Antum penyeru kebaikan. Jadi kalau antum semuanya, jadikan profesimu, jadikan karyamu, jadikan hobimu sebagai pintu surga. Oke lah? Iya. Riding, ya kan? Life is touring. Anak motor, ya kan? Touring until jannah. Riding until jannah gitu. Jadi teman-temanmu yang harus mengajakmu dan mengantarkanmu ke surga harus itu. Hobi, karya, bisnis, usaha. Jadikan bisnismu, Dimas, sebagai pintu surgamu. Gitu kan. Energinya beda. Maka abang kakak saya bilang tidak boleh kita berhenti. Allah menitipkan skill yang berbeda di antara kita untuk menjadi dai. Dan antum harus ingat baik-baik, berdakwah kepada Allah, da'a ilallah 4133 bukan hanya tugas ustaz, bukan hanya tugas alumni pesantren. Saya kan bukan alumni pondok ustaz. Kau bisa apa? Bisa bikin sebelah. Bikin sebelah itu ngajak orang ke surga. Jadikan cangcimen itu, kacang kuaci permen. Cangcimen, mijon gitu ya. Mijon. Mancing. Udah gatel dia lagi cari materi, ya kan? Dia mau cerita itu kan. Nanti sebut-sebut merek pula ya. Ya kan, ada betadine. Jadi abang kakak, setiap kita wajib jadi dai. Ini SK-nya, ini apa? SK. Bisa bikin logo, ya kan? Nah, bikin logo sebagai pintu surga. Pandai desain, pandai bikin video klip, pandai bikin film. Apa aja, apa yang antum bisa buat? Bikin makanan, bikin baju, bikin desain, apa saja, bikin bangunan. Jadikan apa yang Allah titipkan kepada kita, berbeda-beda skillnya kan, sebagai pintu surga kita.
Jelas? Jelas. Clear? Clear. Dah. Mana Bang Ipan? Mana Bang Ipan? Kayak biasa. Ini ada hadiah buat antum semuanya ya. Ada apa? Hadiah. Hadiah ya buat teman-teman semuanya. Saya mau doakan semoga ini hadiah dari Bang Irfan ya. Hadiah dari Bang Irfan kayak biasa. Sampai jumpa di Baitullah. Ada hadiah dari Bang Irfan, wakil pengasuh Jawa Barat. Sampai jumpa di Baitullah ya. Nanti kalau antum nerima, antum sambut dengan Bismillahi Allahu Akbar. Gimana nyambutnya? Bismillahi Allahu Akbar. Yakin, percaya itu hadiah, mudah-mudahan bisa berangkat umroh di waktu terbaik, ya kan? Di waktu dengan fasilitas terbaik, dengan cara-cara. Dan doa saya lagi safar, bukan hanya pergi umroh antum, pergi haji dengan fasilitas terbaik bersama orang-orang baik. Jadi atau haji atau umroh Ustaz, haji dan umroh terbaik di waktu terbaik, fasilitas terbaik. Tergantung antum ya beriman atau enggak kan gitu. Karena yang berangkatkan haji bukan saya, Allah nanti yang berangkatkan antum. Percaya enggak? Yakin enggak? Siapa yang yakin percaya? Sampai enggak ke Baitullah? Yakin enggak? Yakin. Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Antum harus yakin percaya sepenuhnya. Nanti bulan madunya ke Masjidil Haram kan? Dengan pasangan yang soleh ya, dengan pasangan yang soleha, bawa istri, bawa anak, bawa keluarga di waktu terbaik bersama orang-orang baik, dengan fasilitas terbaik, dengan cara-cara terbaik. Allahu Akbar ya. Antum terima doa itu, baca doa sebentar, luangkan waktu. Ya Allah, saya pengen ke Baitullah ya Allah, saya pengen ke Baitullah ya Allah, tolong sampaikan saya Allah ke Baitullah dengan caramu. Dengarkan doanya, saya ajarkan antum doanya. Ya Allah, tolong berangkatkan saya dan orang-orang yang saya cintai dengan cara-caramu di waktu terbaik, dengan fasilitas terbaik, bersama orang-orang baik, dengan cara-cara terbaik. Yang sudah pegang duit tadi itu baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau antum punya hajat, saran saya perbanyak baca Al-Fatihah dan perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah. Dua kata kuncinya, Al-Fatihah dan sholawat. Karena Al-Fatihah itu induknya Al-Quran. Doa-doa, jangan pakai atau haji atau umroh ya Ustaz. Haji dan umroh di waktu terbaik bersama orang-orang, dengan fasilitas, dengan cara-cara terbaik. Yakin gak? Kalau sampai ada yang meneteskan air mata, sampai keluar air matanya netes, itu udah lama lagi sampai. Yakin saya, yakin. Karena antum sedang berdoa dan meminta kepada yang maha kaya. Yang maha apa? Kaya. Yang maha kaya. Jangan berharap sama Luqmannya, jangan berharap sama manusianya, jangan berharap sama orang kaya, berharap sama yang maha kaya. Bilang Allah maha kaya, apa? Allah maha kaya. Itu saya, Allah maha kaya. Allah maha kaya. Allah maha kaya. Allah maha kaya. Allah maha apa? Allah maha kaya. Jadi haji atau umroh? Haji atau umroh. Baik, masuk baik kok. Sebenarnya pertanyaan untuk satu orang itu aja sebenarnya. Saya tidak perlu ada jawaban yang lain sebenarnya. Alhamdulillah udah dapat jawabannya ya. Haji atau umroh? Haji atau umroh. Di waktu terbaik. Coba diulang, di waktu terbaik. Bersama orang-orang baik. Dengan fasilitas terbaik. Dengan cara-cara terbaik. Bagaimana caranya? Allah aja yang ngatur. Setuju enggak? Setuju. Apa tadi? Di waktu terbaik. Bersama, dengan fasilitas, dengan cara-cara terbaik. Jadi haji atau umroh? Oke, mantap. Niatkan dari sekarang. Ya Allah, saya berniat untuk berangkat haji dan berangkat umroh karena Engkau. Lillahi ta'ala. Coba bilang, ya Allah, saya berniat berangkat haji dan umroh lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Salaman sama samping kiri kanannya bilang Allah maha kaya. Apa? Allah maha kaya. Tenang bang gitu, tenang saudaraku, Allah maha kaya. Nanti Bang Chan Kelvin kita doakan bulan madunya di Masjidil Haram. Amin. Bersama pasangan halal ya, insya Allah ya, dengan pasangan halalnya. Insya Allah juga doa berangkat ke Baitullah dengan pasangan halal ya, yang mau. Dah, asik dah? Sip ya, semangat ya. Oke, sampai jumpa di Baitullah ya, sampai jumpa di Baitullah. Semuanya sampai jumpa di Baitullah. Terima kasih banyak. Semoga Allah kabulkan niat baik kita, hajat baik kita, dan Allah ampunkan dosa-dosa kita.
Kabulkan semua kebaikan-kebaikan dan niat baik kita. Semoga Allah berkahi, ridhoi, dan kabulkan semua hajat dan niat baik kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Abang kakak tolong doakan saya, doakan Ayahman, doakan saya, doakan istri saya, doakan anak-anak saya, Kak Safira, Kak Iya lagi di Mesir sekarang, anak saya nomor 1 lagi di Mesir. Insyaallah besok Senin mau ujian. Tolong doakan ya, semoga Allah mudahkan ujiannya, Allah kasih kemudahan, Allah kasih fasilitas terbaik, Allah kasih ilmu yang bermanfaat untuk anak saya. Tolong doakan anak saya Safira Alfizahra, namanya Safira Alfizahra. Tolong doakan yang sedang ada di Mesir sekarang. Tolong doakan semoga ilmunya bermanfaat, ujiannya dimudahkan Allah, ilmunya bermanfaat, menjadi anak yang salihah, menjadi anak yang alimah juga. Begitu juga anak yang nomor 2, anak nomor 3, dan nomor 4, Kak Ara, Bang Fayat, Fatih, dan semua anak-anak kita di seluruh dunia, mama-mama kita, ibu-ibu kita, ayah-ayah kita, orang tua kita, orang yang kita cintai, kita sayangi. Semoga semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Al-Fatihah. Amin, 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 amin. Allah kabul insyaallah. Semoga Allah kabulkan semua doa-doa kita ya. Haji atau umroh? Doa, ya Allah, berangkatkan saya dan orang-orang yang saya cintai dengan cara-cara terbaik. The best way, cara Allah itu yang terbaik. Janji Allah pasti yang terbaik. Insya Allah Allah kabulkan doa kita sesuai dengan prasangka baik kita. Dengarkan kalimatnya, Allah kabulkan doa kita sesuai dengan prasangka baik kita kepada Allah. Berprasangka baiklah kepada Allah, yakinlah dan percayalah bahwasanya Allah pasti kabulkan semua hajat dan doa baik-baik abang kakak. Oke? Salaman sama-sama kalian bilang sampai jumpa di Baitullah. Yakin enggak salaman tuh? Bilang dong, sampai jumpa di Baitullah, Bang. Sampai jumpa di Baitullah. Haji dan umroh, Bang. Haji dan umroh apa? Haji dan umroh dong. Sip kan? Oke. Bismillah ya. Bungkus haji dan umroh. Allah Maha Kaya. Allah Maha apa? Allah Maha Kaya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya semuanya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Antum bayangkan antum berangkat sama istri, sama anak, sama keluarga, sama suami, sama orang yang antum cintai, bawa orang tua, bawa anak, bawa keluarga. Ayo sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bayangin orang yang antum cintai, keluarga, istri, anak, orang-orang yang antum selama ini bersama antum, orang tua yang melahirkan antum pegang tangannya, antum bawa dia, antum bayangkan antum depan Ka'bah sekarang, sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semoga Allah kabulkan ya doa kita ya. Bisa datang ke Baitullah, memenuhi panggilan Allah, menunaikan ibadah haji dan umrah dengan cara-cara terbaik.
bersama orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang membersamai kita, insyaallah kabul insyaallah. Dikabulkan Allah ya semuanya ya. Yakin tidak dikabulkan Allah? Berangkat, kita berangkat insyaallah dengan cara-cara terbaik. Saya berdoa di safar ini semoga abang kakak semuanya yang hadir di sini ditakdirkan Allah sampai ke Baitullah ya. Oke, dengan cara-cara terbaik ya, fasilitas terbaik di waktu terbaik bersama orang-orang yang terbaik, insyaallah dengan cara terbaik juga menurut Allah. Sampai dah? Sampai. Yakin ya? Kita harus yakin sama Allah karena Allah Maha Kaya. Allah Maha apa? Maha Kaya. Tadi kita udah ketawa-ketawa, ternyata itu memang rumusnya. Banyak-banyak ketawa, endingnya nangis. Tapi mudah-mudahan air mata ini membuat kita semakin yakin dan percaya dengan janji Allah ya. Yakin sama janji Allah? Yakin. Percaya dengan janji Allah? Allah tidak mungkin ingkar janji ya. Allah tidak mungkin ingkar janji. Terima kasih banyak abang kakak, ayah bunda, akang dan teteh, aa dan teteh semuanya. Barakallahu fikum, barakallahu fi umrik. Insyaallah semua doa kita, niat baik kita disampaikan Allah. Rindu kan ke Baitullah kan? Pengen kan? Yang udah pernah sampai pasti pengen sampai lagi. InsyaAllah nanti disampaikan Allah dengan cara terbaik ya. Berangkat InsyaAllah sampai jumpa di Baitullah, haji dan umrah dengan waktu dan fasilitas terbaik menurut Allah. Terima kasih banyak abang kakak. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak abang kakak. Barakallahu fikum, barakallahu fi umrik. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.